Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali. Saya Bustami Narda menemui pemirsa dengan mengucapkan semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada sebuah berita, sebuah informasi yang lagi-lagi sangat mengejutkan dari adiknya Capres nomor urut 2, adiknya Prabowo Subianto, dari Hasim Joyo Hadikusumo. Berita ini cukup menggemparkan dan mungkin tidak mengalahkan gemparnya berita yang menginformasikan tentang pernyataan Prabowo Subianto beberapa hari lalu berkaitan dengan Ndasmu. Dan juga tidak kalah menggemparkannya dengan pernyataan yang disampaikan melalui nuansa candaan oleh tim sukses atau Ketua Umum Partai Pendukung Prabowo Subianto, Zulkifli Hasan, tentang sholat yang dikaitkan dengan politik atau Prabowo Subianto. Kita baca berita ini. Fajar.co.id menurunkan berita di bawah judul Adik Prabowo sebut manusia stunting setara kera. John Sitorus membalas _2 miskin etika. Berita ini hari Jumat ini tanggal 22 Desember 2023. Fajar.co.id Jakarta. Adik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo menyebut manusia stunting setara dengan orang hutan. Pernyataan itu pun langsung mendapatkan reaksi dari publik, utamanya dari tim lawan politiknya. Misalnya dari loyalis Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, John Sitorus. Manusia stunting setara dengan kera, kata John Sitorus dalam platform X Jumat 22 Desember 2023. Dia lalu menyentil Prabowo Subianto yang menurutnya juga telah blunder dengan pernyataan Ndasmu dan menghina Banyumas. Baru aja kemarin Prabowo blunder etik Ndasmu dan menghina Banyumas, tutur John Sitorus. Sekarang giliran adiknya Hasim menghina orang-orang yang stunting itu setara dengan kera, dengan orang hutan, tambahnya. Mari kita saksikan tayangan ini. Anak-anak yang stunting, yang waktu itu 2006 30% dari anak-anak, mereka hidup nanti jadi orang dewasa dengan tingkat kecerdasan IQ 70. 70 adalah tingkat kera. Kera itu 60, 65. Gorila, orang utan itu 60-an. Berarti manusia stunting itu setara dengan orang utan dan kera. Sahabat BN, bagaimanapun yang manusia stunting itu manusia. Jelas akan tersinggung dia kalau disetarakan dengan kera atau orang utan. Kita banyak melihat orang-orang pendek dan dia jelas tidak mau disamakan dengan kera, disetarakan dengan orang hutan. Jadi sahabat BN, kita memang kasihan juga dengan jubir-jubirnya paslon nomor urut 2 ini sekarang. Sibuk mengklarifikasi pernyataan dari tokoh-tokoh paslon ini. Mulai dari pernyataan disampaikan oleh capresnya sendiri, pernyataan yang disampaikan oleh cawapresnya, seperti yang disampaikan cawapres Gibran tentang ibu hamil yang diberi asam sulfat yang heboh dulu.
Termasuk pernyataan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang lain di kubu ini. Seperti yang disampaikan oleh Zulhas. Dan juga yang disampaikan barusan oleh Hasim ini. Kalau kita perhatikan bagaimanapun, selaku dia seorang manusia, kalau disetarakan dia dengan kera atau orang utan, kita yakin dia tidak akan terima. Dan kalau kita perhatikan, kenapa terjadi stunting ini, harusnya pemerintah koreksi. Kalau paslon nomor 2 sekarang merupakan pasangan calon yang berasal dari rezim yang berkuasa sekarang, harusnya dia koreksi, bukan mengatakan setara dengan kera, tapi koreksi mengapa sampai banyak stunting ini. Mengapa sampai banyak stunting ini sekarang? Ada apa? Kalau karena gizinya kurang, kenapa gizinya kurang? Tentu karena faktor kemiskinan. Kenapa dia miskin? Kembali lagi kepada pemerintah. Oh, dikatakan tentu ya dia miskin, dia pemalas. Kalau kita perhatikan orang-orang miskin ini, bukan karena dia pemalas, tapi banyak faktor yang menyebabkan dia miskin. Pertama sekali yang jelas faktornya adalah faktor karena para oknum-oknum di dalam penguasa ini banyak korupsi. Jadi kalau kita lihat, yang pemalas itu sebenarnya koruptor. Koruptor ini kerjanya mau sedikit, usahanya sedikit, uang mau banyak. Sehingga tidak cukup gajinya saja yang diambil. Honornya saja yang diambil. Tunjangan-tunjangannya saja yang diambil. Dia ingin mencoleng uang negara. Itulah orang yang pemalas. Itulah orang yang pemalas. Kalau ada miskin, kita lihat ada dia yang bergelimang sampah, mengais sampah. Ada yang di kebun berpanas dan berhujan siang dan malam. Ada dia yang berjualan dengan gerobak, berhujan berpanas, masuk gang keluar gang dari subuh sampai malam. Tetapi pejabat-pejabat yang korupsi itu, dia duduk di kursi empuk. Kursi bukan dia yang beli. Dia pergi kian kemari dengan mobil mewah. Mobil mewah itu bukan dia yang beli. BBM-nya bukan dia yang beli. Dia senang-senang di rumah dinas. Rumah dinas itu bukan dia pula yang beli. Semuanya diberikan rakyat. Tetapi dia mencuri uang negara lagi. Mana yang pemalas itu? Jadi harusnya pemerintah, penguasa atau rezim ini koreksi. Kalau Hasim mungkin tidak penguasa, pengusaha, tapi kakaknya penguasa, menteri. Dan dia sekarang maju dari rezim yang sedang berkuasa. Harusnya sampaikan ke rezim itu oleh Hasim bahwa perlu kesejahteraan. Apakah kesejahteraan itu bisa dengan memberi makan siang menjelang pemungutan suara aja sekali 5 tahun? Tidak rasanya. Harus ada perbaikan ekonomi. Perbaikan ekonomi yang menyeluruh, yang berkeadilan untuk seluruh rakyat, bukan untuk oligarki saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.